Nah, untuk peran apoteker yang kedua di puskesmas adalah melakukan pelayanan farmasi klinik, teman-teman. Dalam melakukan pelayanan farmasi klinik ini, apoteker melakukan beberapa hal seperti yang pertama adalah pengkajian resep, yang kedua adalah pemberian informasi obat, yang ketiga adalah konseling, yang keempat adalah visit pasien, yang kelima adalah monitoring efek samping obat, yang keenam adalah pemantauan terapi obat, dan yang ketujuh ataupun yang terakhir adalah evaluasi penggunaan obat. Penasaran kan? Yuk kita bahas satu-satu. Nah, untuk yang pertama adalah pengkajian resep. Pengkajian resep oleh apoteker ini meliputi yang pertama adalah pengkajian secara administratif, yang kedua adalah pengkajian secara farmaseutik, dan yang ketiga adalah pengkajian secara klinis. Contoh pengkajian secara administratif nih teman-teman. Jadi apoteker mengecek apakah dalam resep itu ada nama, usia, jenis kelamin maupun berat badan pasien dan lain-lainnya. Kemudian untuk pengkajian secara farmaseutik itu meliputi bentuk sediaannya, dosisnya, dan juga lain-lainnya. Dan untuk secara kliniknya itu seperti interaksinya, kontraindikasinya, efek sampingnya itu seperti apa, dan juga lain-lainnya. Nah, jadi kegiatan yang kedua adalah pemberian informasi obat. Pemberian informasi obat adalah apoteker ini memberikan informasi mengenai obat secara akurat, jelas, dan juga terkini kepada dokter, perawat, ataupun tenaga kesehatan yang lainnya, dan tidak lupa yaitu pasien. Kemudian pelayanan farmasi klinik yang ketiga adalah konseling. Jadi dalam konseling ini teman-teman, apoteker melakukan identifikasi dan penyelesaian masalah terkait penggunaan obat pada pasien, sehingga si pasien ini memahami dengan benar tentang obat, tujuan pengobatannya, kemudian jadwal pengobatannya, cara dan lama pengobatan, kemudian efek samping obatnya seperti apa, kemudian gejala-gejala yang muncul saat terjadi toksisitas obat, cara menggunakan obat, cara menyimpan obat. Jadi teman-teman, pelayanan farmasi klinik yang keempat adalah visit pasien. Tapi perlu diingat nih teman-teman, visit pasien dilakukan apabila suatu puskesmas memiliki instalasi rawat inap ya teman-teman. Jadi misalnya tidak ada instalasi rawat inap, maka apoteker tidak melakukan visit pasien ini. Dalam visit pasien ini teman-teman, apoteker akan berkunjung ke pasien yang melakukan rawat inap di puskesmas, baik itu mandiri ataupun bersama tim profesi, dengan tujuan yaitu pertama, memeriksa obat pasien, yang kedua adalah memberikan rekomendasi pemilihan obat kepada dokter dengan menyesuaikan diagnosa dan kondisi klinis pasien, dan yang ketiga adalah memantau kondisi klinis terkait penggunaan obat, dan yang keempat adalah ikut berperan aktif dalam pengambilan keputusan mengenai terapi obat pasien. Jadi teman-teman, yang kelima adalah monitoring efek samping obat. Dalam monitoring efek samping obat ini, apoteker memantau setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan terjadi pada dosis normal yang biasanya memang digunakan untuk tujuan profilaksis, diagnosa, ataupun terapi. Jadi teman-teman, dalam pelayanan farmasi klinik yang keenam yaitu pemantauan terapi obat ataupun PTO. Jadi apoteker harus bisa memastikan bahwa pasien menerima terapi yang efektif, terjangkau, memaksimalkan efikasi, dan juga meminimalkan efek samping obat. Nah, tujuannya apa teman-teman? Untuk mengidentifikasi ataupun mendeteksi masalah terkait obat dan juga memberikan penyelesaian terkait masalah obat. Jadi untuk pelayanan farmasi klinik yang terakhir yaitu evaluasi penggunaan obat. Evaluasi penggunaan obat ini, apoteker harus bisa mengevaluasi penggunaan obat pasien secara berkesinambungan dan juga terstruktur, sehingga dapat menjamin bahwa obat telah digunakan sesuai dengan indikasi, efektif, aman, dan juga rasional.